Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Dengan saya, Ika Sari Tondang. Saya merupakan seorang dosen di Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, mata kuliah Ilmu Usaha Tani merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di Prodi Agribisnis, yaitu pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa agribisnis. Oleh karena itu, mari bersama-sama belajar pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Nah, adapun pertemuan pertama ini kita akan membahas lebih lanjut yang berkaitan dengan ruang lingkup dalam usaha tani. Oleh karena itu, selamat belajar bersama dengan saya. Pada pertemuan pertama ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan definisi usaha tani, kemudian bagaimana sejarah usaha tani di Indonesia, serta hubungan usaha tani dengan agribisnis. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan usaha tani, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa pengertian dari usaha tani. Nah, menurut Soekartawi pada tahun 1995, usaha tani ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Kemudian, definisi lain juga mengatakan bahwa ilmu usaha tani adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang melakukan pertanian dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahanya sendiri, atau ilmu usaha tani yaitu menyelidiki bagaimana cara-cara seorang petani sebagai pengusaha dalam menyusun, mengatur, dan menjalankan perusahaan itu. Kemudian, definisi yang selanjutnya mengatakan bahwa usaha tani adalah suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian ini diselenggarakan seorang petani tertentu. Nah, di mana apakah petani ini ia seorang pemilik, penyakap, ataupun manajer yang digaji, kemudian himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu berupa juga sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu, dan sebagainya macamnya. Itu adalah definisi dari usaha tani. Nah, selanjutnya kita akan belajar kenapa harus ada usaha tani? Apa itu tujuan usaha tani? Nah, adapun tujuan dari usaha tani adalah yang pertama, bagaimana petani dapat memperbesar hasil dari usaha taninya sehingga kehidupan seluruh keluarganya ini menjadi lebih baik. Kemudian dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa petani akan membandingkan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen, yaitu dengan penerimaan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dengan adanya usaha tani ini kita akan lihat apakah hasil produksinya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat kita katakan apakah usaha tani ini produktif, kemudian apakah efisien, bahkan efektivitas, kemudian apakah produktivitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu penting sekali untuk menghitung yang berkaitan dengan usaha tani. Oke, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan sejarah usaha tani yang ada di Indonesia. Nah, di awal perkembangannya para manusia ataupun masyarakat itu melakukan kegiatan usaha tani dengan sistem ladang berpindah, di mana sistem ladang berpindah ini mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan kegiatan usaha tani, di mana hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja. Kemudian setelah itu berkembang menjadi bersawah, yaitu ditemukan sistem persawahan di mana masyarakat itu mulai bermukim tetap di sebuah kampung. Jadi mereka sudah
menetap pada suatu tempat dan mereka mulai melakukan kegiatan usaha tani. Kemudian masa VOC, yaitu pertanian hanya dijadikan sebagai sumber keuntungan VOC, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian muncul lagi menjadi tanam paksa di antara tahun 1830 sampai 1921, yaitu kebijakan Van den Bosch, yaitu untuk meningkatkan ekspor. Kemudian usaha tani berkembang, yaitu di pasca kemerdekaan fokus pada produksi padi, tetapi tanah itu masih dikuasai oleh pemodal besar. Kemudian berkembang lagi, yaitu munculnya revolusi hijau pada tahun 1970-an, di mana program BIMAS untuk meningkatkan produktivitas daripada kegiatan usaha tani. Nah, kemudian muncullah krisis 1998, pertanian terpuruk, kredit dicabut, suku bunganya menjadi tinggi. Nah, ini sangat rentan sekali. Kemudian di era agribisnis, yaitu pemerintah membangun sistem pertanian berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Jadi, usaha tani ini memang terus berkembang, harapannya juga terus berkembang di Indonesia. Ilmu usaha tani bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tapi ilmu usaha tani juga tentunya berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ilmu usaha tani, kegiatan usaha tani ini memang berfokus pada kegiatan inti produksi, yaitu di lahan petani, kemudian lahan, tanaman atau ternak atau ikan, serta ilmu yang menunjang langsung seperti ilmu tanah, hama, penyakit, dan pembiayaan. Jadi, dalam ilmu usaha tani tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya, misalnya seperti ilmu sosial dan ekonomi, kemudian ilmu sosiologi, di mana ilmu sosiologi ini berkaitan dengan manusia, yaitu petani. Kemudian ada namanya ilmu teknik pertanian. Ilmu teknik pertanian ini juga berhubungan dengan ilmu tanah, pemupukan, klimatologi, pengairan, dan lain-lainnya. Ini juga berkaitan dengan lahan, jadi lahan itu juga merupakan penentu dalam kegiatan usaha tani. Kemudian ada yang namanya tanaman, ternak, ataupun ikan, di mana ini membutuhkan namanya ilmu tata niaga, ilmu ekonomi pertanian, pembiayaan usaha tani, serta ilmu organisasi dan ilmu hama penyakit. Oleh karena itu, usaha tani ini tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya yang menunjang. Nah, usaha tani merupakan salah satu subsistem dalam agribisnis. Nah, jadi dalam agribisnis terdapat 5 subsistem. Nah, usaha tani ini merupakan salah satu sistem yang ada dalam subsistem ini, di mana subsistem agribisnis yang pertama yaitu subsistem agribisnis hulu, di mana ini meliputi industri pertanian ataupun pembibitan, kemudian tanaman ataupun hewan, kemudian industri agrokimia. Selanjutnya ada namanya subsistem usaha tani. Disinilah kegiatan usaha tani dilakukan, bisa berupa usaha tanaman pangan dan hortikultura, usaha tanaman perkebunan, bahkan usaha peternakan. Nah, selanjutnya subsistem pengolahan itu merupakan lanjutan dari subsistem usaha tani, di mana dalam subsistem pengolahan ini ada namanya industri makanan, industri minuman, industri rokok, bahkan sampai kepada industri biofarmaka dan agrowisata dan estetika, serta yang lain-lainnya. Kemudian, subsistem pemasaran mencakup distribusi, promosi, informasi pasar, intelligence pasar, kebijakan dan perdagangan, serta struktur pasar. Kemudian, subsistem penunjang ya, ini berkaitan contohnya misalnya asuransi, kemudian lembaga penyuluhan, kemudian pemerintahan, bahkan berkaitan dengan berbagai macam lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis. Ini merupakan sistem dalam agribisnis. Oke, subsistem yang pertama adalah subsistem input ataupun hulu ataupun juga on-farm upstream, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, di mana subsistem ini mendukung kegiatan on-farm ataupun pertanian primer dengan menyediakan input atau faktor produksi untuk kegiatan on-farm. Contohnya adalah industri pupuk, pakan, benih, ataupun bibit obat-obatan, serta alat ataupun mesin pertanian. Yang kedua, subsistem on-farm, yaitu pertanian primer ataupun juga usaha tani ataupun budidaya, yaitu di mana subsistem ini melakukan kegiatan usaha tani ataupun proses budidaya
produk-produk pertanian primer. Contohnya adalah usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha ikan, dan usaha perkebunan. Nah, kemudian ada subsistem pengolahan dan pemasaran, di mana juga dapat dikategorikan sebagai subsistem of farm downstream ataupun subsistem hilir. Di mana subsistem pengolahan yaitu subsistem yang melakukan pengolahan produk primer menjadi produk setengah jadi ataupun menjadi hasilnya adalah berupa produk jadi. Contohnya adalah stakeholder yang terlibat antara lain industri pengolahan gabah beras, industri tepung beras, industri coklat bubuk, industri permen coklat, industri tahu tempe, serta industri kecap. Kemudian subsistem pemasaran yaitu subsistem yang melakukan aktivitas pemasaran baik itu pemasaran primer maupun produk olahan hasil pertanian di mana pemasaran ini bisa mencakup pemasaran dalam negeri ataupun pemasaran internasional. Kemudian juga berkaitan dengan subsistem penunjang ataupun supporting system, di mana subsistem ini mendukung semua aktivitas yang ada pada subsistem hulu on farm ataupun subsistem hilirnya. Sehingga contoh dari subsistem ini adalah lembaga pendidikan formal, pemerintahan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Berikut merupakan hubungan usaha tani dengan agribisnis, di mana usaha tani merupakan kegiatan inti produksi di lahan ataupun on farm, di mana dalam usaha tani berfokus pada menanam, memelihara, sedang memanen. Kemudian di mana fokusnya juga pada menghasilkan produk pertanian. Nah, namun agribisnis merupakan sistem yang lebih luas di mana mencakup hulu yaitu on farm, kemudian non farm dan hilir. Kemudian juga meliputi penyediaan sarana produksi, kemudian usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran serta penunjang. Nah, usaha tani merupakan bagian inti ataupun on farm dari sistem agribisnis, di mana agribisnis ini memastikan produk usaha tani punya nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu klasifikasi bentuk usaha tani. Jadi pada pertemuan ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan klasifikasi bentuk usaha tani. Menurut polanya, usaha tani dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, yaitu lahan basah ataupun lahan sawah serta lahan kering. Ada beberapa sawah yang irigasinya dipengaruhi oleh sifat perairan, yaitu sawah dengan pengairan teknis, kemudian sawah dengan pengairan setengah teknis, sawah dengan pengairan sederhana, sawah dengan pengairan tak ada hujan, ataupun sawah pasang surut umumnya yang ada di muara ataupun sungai. Berikutnya, pengklasifikasian usaha tani berdasarkan tipenya. Tipe usaha tani menunjukkan klasifikasi tanaman didasarkan pada macam dan cara penyusunan tanaman yang diusahakan. Yang pertama, tipe usaha tani yaitu contohnya usaha tani padi, usaha tani palawija, serelia, umbi-umbian, bahkan jagung. Yang kedua, cara penyusunan tanaman, yaitu usaha tani monokultur, yaitu satu jenis tanaman sayuran yang ditanam pada suatu lahan. Kemudian pola ini tidak memperkenankan adanya jenis tanaman lain, lahan yang sama, pola tanaman monokultur banyak dilakukan. Petani sayuran yang memiliki lahan luas jarang menggunakan usaha tani ini. Selanjutnya, pola tanam tumpang sari. Pola tanam tumpang sari merupakan penanaman campuran dari 2 atau lebih jenis sayuran dalam suatu luasan lahan. Menurut Suryanto dan Tono bahwa prinsip tumpang sari lebih banyak mengangkut tanaman, diantaranya adalah tanaman yang ditanam secara tumpang sari, 2 tanaman atau lebih mempunyai umur yang tidak sama. Kemudian apabila tanaman yang ditumpang sarikan ini mempunyai umur yang hampir sama, sebaiknya fase pertumbuhannya ini berbeda. Terdapat perbedaan kebutuhan terhadap air, cahaya, dan unsur hara. Tanaman mempunyai perbedaan perakaran, kemudian adapun keuntungan dari tumpang sari ini adalah mengurangi resiko kerugian disebabkan fluktuasi harga pertanian
menekan biaya operasional seperti tenaga kerja dan pemeliharaan tanaman, meningkatkan produktivitas tanah sekaligus memperbaiki sifat tanah. Struktur usaha tani menunjukkan bagaimana suatu komoditi diusahakan. Cara pengusahaannya ini dapat dilakukan secara khusus, yaitu satu lokasi, kemudian tidak khusus, berganti-ganti lahan ataupun varietas tanaman dan campuran, yaitu dua jenis ataupun lebih varietas tanaman, misalnya tumpang sari dan tumpang gilir. Ada pula yang disebut dengan mix farming, yaitu manakala pilihannya antara dua komponen yang berbeda polanya, yaitu misalnya hortikultura dan sapi perah. Nah, pemilihan khusus dan tidak khusus dalam struktur usaha tani ini dipengaruhi oleh yang pertama kondisi lahan, kemudian musim ataupun iklim setempat, pengairan dan kemiringan lahan, serta lain-lainnya. Corak usaha tani berdasarkan tingkatan hasil pengelolaan usaha tani yang ditentukan oleh berbagai ukuran ataupun kriteria. Antara lain adalah yang pertama nilai umum, sikap dan motivasi. Yang kedua tujuan produksi, pengambilan keputusan, tingkat teknologi, derajat komersialisasi dari produksi usaha tani, derajat komersialisasi dari input usaha tani, proporsi penggunaan faktor produksi dan tingkat keuntungan, kemudian juga pendayagunaan lembaga pelayanan pertanian setempat, dan tersedianya sumber yang sudah digunakan dalam usaha tani. Tingkat dan keadaan sumbangan pertanian dalam keseluruhan nilai ekonomi. Adapun corak usaha tani dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha tani subsisten, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang kedua adalah usaha tani komersial, bertujuan mencari keuntungan. Adapun usaha tani subsisten dan usaha tani komersial ini punya perbedaan masing-masing, yaitu usaha tani subsisten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga dan rumah tangga, sedangkan usaha tani komersil bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, usaha tani subsisten biasanya dikelola dalam skala kecil ataupun dalam lahan yang sempit, sedangkan usaha tani komersial ini skalanya besar dan lahannya lebih luas. Kemudian, usaha tani subsisten teknologinya sederhana dan padat karya, biasanya masih menggunakan peralatan yang masih tradisional dan masih banyak menggunakan tenaga kerja. Kemudian, usaha tani komersial adalah sedang menggunakan teknologi yang modern, kemudian menggunakan mesin dan input yang tinggi. Jadi mereka sudah menggunakan peralatan yang lebih canggih. Kemudian, hasil produksi umumnya hanya untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan kalau usaha tani komersial, hasil produksinya dijual ke pasar. Kemudian untuk usaha tani subsisten, tingkat produktivitasnya itu masih sangat rendah karena masih menggunakan alat-alat yang masih bersifat tradisional serta pengetahuannya masih sangat terbatas. Kemudian usaha tani komersial ini tingkat produktivitasnya cukup tinggi karena mereka sudah lebih memperhatikan berkaitan dengan kegiatan usaha taninya. Kemudian minim orientasi pasar untuk usaha tani subsisten, sedangkan usaha tani komersial ini sangat memperhatikan permintaan pasarnya. Kemudian, usaha tani ataupun bentuk usaha tani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perorangan dan kooperatif, di mana perorangan artinya faktor produksinya dimiliki oleh ataupun dikuasai oleh seseorang, maka hasilnya juga akan ditentukan oleh seseorang. Jadi dalam usaha tani perorangan ini semuanya dikelola oleh perorangan ataupun dikelola oleh petani itu sendiri. Kemudian yang kedua, kooperatif artinya faktor produksi dimiliki secara bersama-sama, maka hasilnya akan digunakan dibagi bersama atas dasar kontribusi dan pencurahan faktor yang lain. Ini seperti sistem bagi hasil ya. Jadi kooperatif dalam penggunaan semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.
Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah Ilmu Usaha Tani bersama dengan saya, Ika Sari Tondang. Adapun materi pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan kedudukan usaha tani dalam sistem agribisnis ataupun backward dan forward linkage seperti itu ya. Saya harap kita dapat belajar bersama-sama dan belajar bersungguh-sungguh. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar kembali berkaitan dengan usaha tani, di mana usaha tani adalah inti dari sistem agribisnis, di mana yang menghasilkan produk pertanian. Di dalam sebuah sistem agribisnis, yang menghasilkan produk pertanian adalah melalui subsistem usaha tani. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita sudah belajar bahwa agribisnis ini terdiri atas beberapa subsistem. Sehingga penting memahami posisi usaha tani dalam rantai nilai ataupun dalam rantai agribisnis. Oke, kemudian konsep sistem agribisnis, yaitu subsistem agribisnis hulu ataupun input produksi, subsistem usaha tani ataupun on-farm, subsistem agribisnis hilir, pengolahan dan pemasaran, dan subsistem penunjang, kelembagaan, kebijakan, serta infrastruktur. Serta juga usaha tani menjadi pusat penghubung antara hulu dan hilirnya. Nah, adapun kedudukan usaha tani. Usaha tani ini mengubah input menjadi output, yaitu produk pertanian menjadi penggerak bagi subsistem hulu ataupun penyedia input, dan juga menjadi pemasok bagi bahan baku, subsistem hilir dan pengolahan serta pemasaran. Berikut merupakan backward linkage ataupun keterkaitan ke belakang usaha tani ya. Jadi usaha tani punya hubungan usaha tani dengan sektor penyediaan input produksi, misalnya benih, pupuk, pestisida, alsintan, modal, dan teknologi. Kemudian menunjukkan ketergantungan usaha tani terhadap input modern. Jadi backward linkage ini berkaitan dengan bahwa usaha tani ini juga mempunyai hubungan dengan subsistem lainnya yang tentunya mendukung kegiatan usaha tani. Contoh backward linkage yaitu usaha tani padi membutuhkan benih unggul dari perusahaan benih, kemudian juga membutuhkan pupuk dari industri pupuk, kemudian membutuhkan traktor ataupun alsintan dari sektor manufaktur, dan juga usaha tani mendorong pertumbuhan industri penyedia input, seperti itu. Kemudian forward linkage ataupun keterkaitan ke depan usaha tani, yaitu hubungan usaha tani dengan sektor pengguna hasil produksinya. Kemudian contohnya industri pengolahan, perdagangan, distribusi, dan ekspor. Semakin kuat forward linkage, semakin besar kontribusi usaha tani. Contoh forward linkage yaitu yang pertama usaha tani kopi, di mana memasok industri pengolahan kopi, usaha tani tebu memasok pabrik gula, dan usaha tani hortikultura memasok pasar modern dan ekspor, di mana usaha tani ini menciptakan nilai tambah melalui rantai pasok pertanian. Keterpaduan backward dan forward linkage usaha tani menjadi jembatan antara input hulu dan output hilir, di mana efisiensi backward linkage menekan pada biaya produksi, kemudian efektivitas forward linkage meningkatkan nilai tambah dan akses pasar. Sinergi keduanya menentukan daya saing agribisnis nasional. Jadi, melalui pertemuan ini dapat kita simpulkan bahwa kedudukan usaha tani sangat strategis dalam sistem agribisnis. Backward linkage memperkuat dukungan input produksi, forward linkage memperluas pasar dan nilai tambah. Penguatan kedua keterkaitan ini mendorong daya saing pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Ika Sari Tondang, pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Nah, hari ini ada pertemuan yang keempat, kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan
usaha tani dengan topik lahan sebagai faktor produksi pokok usaha tani. Belajar lebih semangat ya. Nah, dalam penerapannya kira-kira apa itu land dan soil? Sama nggak land or soil? Oke, pasti kadang kita mengartikan sama ya, berkaitan dengan land ataupun soil, padahal keduanya ini punya konsep yang berbeda. Oke, pengertian lahan ini lebih luas daripada tanah. Kalau tanah ataupun soil adalah hasil pelapukan batuan dan atau bahan organik. Sedangkan lahan ataupun land adalah lingkungan fisik baik itu abiotik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukung untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Lahan dapat digambarkan sebagai lingkungan yang terdiri dari hidrosfer, litosfer, atmosfer, dan biosfer. Nah, ada beberapa sumber produksi dalam usaha tani. Terdapat 4 faktor produksi utama dalam usaha tani. Yang pertama adalah tanah dan alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan manajemen. Jadi dalam pertemuan berikutnya, kita akan fokus membahas berkaitan dengan faktor-faktor produksi pokok dalam usaha tani. Namun dalam kesempatan ini kita akan lebih dalam membahas berkaitan dengan tanah sebagai faktor produksi pokok usaha tani. Nah, kita akan melihat perbedaan antara tanah dan lahan. Nah, kalau tanah adalah benda fisik yang berdimensi 3. Biasanya satuannya adalah meter kubik ataupun liter yang merupakan bagian paling atas dari kulit bumi. Sedangkan lahan adalah benda fisik yang memiliki dimensi 2 ataupun 2 dimensi sehingga satuannya adalah meter kuadrat dan hektar. Kemudian komponen penyusun kalau tanah terdiri dari unsur padat ataupun solid, cair, dan gas. Sedangkan kalau lahan itu unsur sistem tanahnya ada litosfer, kemudian sistem air, hidrosfer, bahkan biosfer. Nah, lahan sebagai faktor dalam usaha tani di mana di lahan inilah merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu tempat di mana produksi kegiatan pertanian berjalan dari mana hasil produksi ini dapat keluar. Oke, faktor produksi lahan. Lahan merupakan tempat di mana tumbuhan dapat tumbuh dan sebagai sumber unsur hara. Nah, lahan ini ataupun tanah memiliki sifat istimewa antara lain bukan merupakan barang produksi sehingga tidak bisa diperbanyak dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Nah, tanah ini relatif langka dibandingkan dengan faktor produksi lainnya karena tadi ini ya tidak dapat diperbanyak dan tidak dapat dipindahkan sehingga jumlahnya ya tetap seperti itu. Bahkan sekarang sudah banyak alih fungsi dari lahan pertanian. Nah, namun dalam perkembangannya, pertanian terus mengalami berbagai kendala. Adapun dilema pertanian yaitu pertambahan jumlah penduduk dan maraknya pembangunan menuntut bertambahnya alokasi tanah yang dibutuhkan. Jadi, justru sekarang lahan pertanian ini banyak yang dialih fungsi lahannya seperti itu. Peranan tanah dalam menurut pandangan sudut teknis. Tanah dan kaitannya dengan jenis tanaman, kemudian tanah dan kaitannya dengan waktu tanaman, tanah dan kaitannya dengan cara bercocok tanam. Kemudian juga tanah dan kaitannya dengan bentuk dari usaha tani. Lahan garapan petani dapat diperoleh melalui berbagai macam cara. Yang pertama adalah warisan ataupun hibah dari orang tua, kemudian menggunakan sistem nyakap ataupun bagi hasil, kemudian yang ketiga melakukan sistem sewa ataupun kontrak, biasanya dilakukan oleh petani maju ataupun komersial, kemudian dengan membeli ataupun sekarang ini jarang terjadi karena sangat sulit ya untuk membeli tanah, kemudian diberikan oleh pemerintah lewat program transmigrasi ataupun lewat program yang lainnya, sehingga emang tanah ini sangat penting kedudukannya dalam sebuah usaha tani. Peranan tanah sebagai faktor produksi. Hubungan tanah dengan manusia terbagi dalam 3 tingkatan terkuat sampai terlemah, yaitu hak milik, hak sewa, dan hak bagi hasil ataupun sakap. Kemudian letak tanah usaha tani pada umumnya tidak mengelompok dalam suatu tempat, terpencar-pencar yang disebut dengan fragmentasi di mana banyak menimbulkan persoalan dalam usaha tani. Kemudian yang
berkaitan dengan pemborosan waktu dan tenaga sehingga biaya produksi lebih tinggi, kemudian kesulitan dalam pengawasan sehingga produksi tidak setinggi yang diharapkan. Ini menjadi permasalahan pokok dalam lahan di usaha pertanian. Nah, peranan tanah sebagai faktor produksi. Jadi, dalam usaha tani kita mengalami intensifikasi, semakin banyak modal dan tenaga yang dikerahkan pada tanah maka semakin intensif. Kemudian, tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah secara fisik dan kimiawi dapat diperbaiki melalui pengelolaan yang baik, baik rotasi tanaman yang tepat, pemupukan, pembuatan teras, dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian luas lahan. Semakin tinggi luas lahan yang diusahakan, maka akan semakin tinggi pula produksi dan pendapatan per kesatuan luasnya. Luas lahan usaha tani dapat diukur berdasarkan yang pertama luas total lahan, yaitu jumlah seluruh tanah dalam usaha tani, luas lahan pertanaman, jumlah seluruh tanah yang dapat ditanami ataupun diusahakan, kemudian luas tanaman, jumlah luas tanaman yang ada pada suatu tempat. Kemudian lokasi lahan menentukan kelancaran pemasaran. Lokasi lahan ini sangat berbagai macam bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas. Keberadaan fasilitas lain berupa pengairan dan drainase membantu pertumbuhan tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi daripada kegiatan usaha tani. Kemudian pembagian status lahan, yaitu lahan milik sendiri, bebas diolah oleh petani, bebas untuk merencanakan bidang usaha yang akan diusahakan. Kemudian petani akan bebas menggunakan teknologi ataupun cara budidaya yang akan diinginkan. Kemudian yang keempat, bebas diperjualbelikan, dapat menumbuhkan dan menuntut tanggung jawab atas tanah tersebut dan dapat dijadikan sebagai agunan dalam menjamin usaha tani. Kemudian lahan sewa adalah tanah yang disewa oleh petani dari pihak lain di mana penyewa tidak mempunyai wewenang untuk menjual ataupun menjaminkan tanah sebagai agunan. Dalam hal perencanaan usaha serta penentuan cabang usaha, penyewa harus mempertimbangkan jangka waktu sewa yang diberikan. Kemudian status lahan berdasarkan misalnya lahan sakap. Lahan sakap adalah tanah sakap merupakan tanah orang lain yang atas persetujuan pemiliknya digarap oleh pihak lain. Kemudian penyakap tidak mempunyai wewenang untuk menjual tanah tersebut ataupun menjadikannya sebagai agunan. Dalam setiap kegiatan pengelolaan usaha tani harus dikonsultasikan kepada pemilik tanah. Menurut penggunaannya, tanah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lahan sawah biasanya digunakan untuk tanaman penghasil pangan, biji-bijian untuk pangan keluarga, misalnya padi, kedelai, kacang hijau, jagung, dan lain-lain. Ataupun lahan kebun untuk tanaman tahunan dan hortikultura. Kelapa, kakao, pisang, mangga, dan lain-lain. Perkebunan rakyat mempunyai ciri-ciri yaitu lahannya terbatas, kemudian bentuk usahanya kecil, sumber tenaga kerja keluarga, padat karya, dan kemudian yang ketiga lahan tegalan ataupun ladang. Ini lahan untuk ternak dan pakan ternak, di mana pekarangan merupakan lahan yang paling dekat dengan petani dan keluarganya. Umumnya tanaman yang diusahakan ternak lebih banyak dibudidayakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Ika Sari Tondang pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan tenaga kerja sebagai faktor produksi pokok usaha tani. Jadi melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita fokus belajar berkaitan dengan tenaga kerja dalam usaha tani. Oke, berikut merupakan karakteristik tenaga kerja dalam usaha tani, di mana pada usaha tani ini tenaga kerja biasanya keperluannya akan tenaga kerja ini tidak kontinu dan tidak merata. Jadi karena usaha tani kan seperti ada musim tanam, yaitu musim panen, musim menanam, sehingga kebutuhannya itu tidak merata dan tidak kontinu. Kemudian penyerapan tenaga kerja dalam usaha tani sangat terbatas karena terbatasnya modal yang dimiliki sehingga banyak petani itu menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Kemudian tidak mudah distandarkan
dirasionalkan dan dispesialisasikan. Artinya, tenaga kerja dalam usaha tani berbeda dengan tenaga kerja dari industri. Misalnya ada spesialisasi produksi, pemasaran, keuangan. Nah, kalau di industri kan bisa dispesialisasikan ataupun di bidang lain bisa dispesialisasikan. Berbeda dengan usaha tani, tidak ada petani yang spesialisasi mencangkul, spesialisasi menanam, tidak ada. Jadi tidak mudah standarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan. Kemudian beraneka ragam coraknya dan kadang kala itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi tenaga kerja dalam usaha tani ini sangat beragam bentuknya. Kemudian tidak ada standar dalam pemberian upah. Jadi untuk penggajian daripada buruh, tani misalnya ataupun petani itu tidak ada standarnya. Misalnya per hari berapa per HOK itu tidak ada standarnya. Sehingga ini menjadi ciri khas sendiri bagi sebuah usaha tani. Nah, tenaga kerja dalam usaha tani ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tenaga kerja dalam usaha di bidang lain yang bukan pertanian. Seperti yang saya katakan bahwa tenaga kerja pada usaha tani ini sangat unik karena tidak bisa standarkan, kemudian upahnya tidak ada standarnya juga, kemudian beragam bentuk dan coraknya, sehingga emang tenaga kerja dalam usaha tani ini sangat unik dan sangat beragam jenisnya. Oke, kita akan belajar lebih dalam berkaitan dengan tenaga kerja. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk, di mana tenaga kerja ini eh, berupa laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Nah, tenaga kerja merupakan faktor yang paling sentral dalam usaha tani, baik pada usaha tani subsisten maupun pada usaha tani komersil. Nah, sudah tahu ya apa itu subsisten dan komersil karena kita sudah belajar pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, tapi kita akan mengingat kembali. Oke, tenaga kerja subsisten ataupun usaha tani subsisten artinya usaha tani di mana mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sedangkan usaha tani komersil adalah mereka sudah berorientasi kepada pasar dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Nah, sehingga pada usaha tani tenaga kerja ini merupakan faktor yang penting juga karena walaupun ada kemajuan teknologi, tapi tetap membutuhkan namanya tenaga kerja untuk mengoperasionalkannya. Nah, biasanya usaha tani subsisten ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Sedangkan usaha tani komersil, tenaga kerjanya berasal dari luar keluarga, di mana biasanya berupa upahan dan tenaga yang sudah punya standarisasi. Nah, adapun ciri-ciri tenaga kerja dalam keluarga meliputi yaitu keterampilan yang nggak sama ataupun keterampilannya tidak serupa antara tenaga kerja laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ini tidak punya kemampuan yang sama karena tentunya laki-laki, perempuan, dan anak-anak punya kemampuan yang berbeda. Kemudian umurnya tidak merata. Antara laki-laki, perempuan, dan anak ini biasanya punya umur yang agak berbeda. Kemudian kemampuan kerjanya juga tidak merata. Nah, tenaga kerja dalam pertanian bisa dilakukan secara individual ataupun secara kolektif. Akan tetapi, pada umumnya dilakukan secara individual, secara kolektif dalam bentuk kerjasama dengan cara bergiliran. Apalagi kalau di pedesaan itu biasanya mereka akan bekerja secara kolektif. Artinya mereka akan bergantian saling membantu antara petani yang satu dengan petani yang lainnya. Dalam kegiatan usaha tani, petani itu punya peran yang sangat penting, di mana peran petani ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, petani sebagai manajer, kemudian petani sebagai juru tani, petani sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau petani sebagai manajer akan berhadapan dengan berbagai alternatif yang harus diputuskan. Jadi walaupun petani itu bekerja pada usahanya sendiri, peran petani itu sebagai manajer karena petani inilah yang mengatur dan
berkaitan dengan bagaimana mengorganisirkan usahanya. Misalnya untuk menentukan jenis komoditas, cara produksi, bahkan berkaitan dengan biaya dan permodalan, itu harus diputuskan oleh petani. Di mana petani ini sehingga berperan sebagai seorang manajer. Sehingga diperlukan keterampilan, kemudian pendidikan, kemudian juga pengalaman yang akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan petani berusaha taninya. Kemudian petani sebagai juru tani. Petani sebagai juru tani harus dapat mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi ataupun mengawasi kegiatan usaha taninya, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Di samping itu, tersedianya sarana produksi dan peralatan akan menunjang keberhasilan petani sebagai juru tani. Selain itu, petani juga berperan sebagai anggota masyarakat. Petani dalam kehidupannya juga membutuhkan namanya bantuan masyarakat sekelilingnya. Besar kecilnya kebutuhan bantuan terhadap masyarakat sekelilingnya bergantung pada teknologi yang digunakan dan sifat masyarakat setempat. Jadi petani ini juga sebagai anggota masyarakat karena petani sebagai makhluk sosial dia harus bersosialisasi dengan orang lain sehingga petani sebagai anggota masyarakat. Berikut merupakan ciri tenaga kerja keluarga. Yang pertama, keterampilannya tidak sama, kemudian umur tidak merata, kemampuan kerja juga tidak merata. Ini adalah karakteristik dari tenaga kerja keluarga. Kemudian beranjak kepada tenaga kerja luar keluarga. Nah, kegiatan tenaga kerja luar keluarga ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama, sistem upah. Kemudian lamanya waktu kerja, kemudian kehidupan sehari-hari, kecakapan atau keterampilan, dan umur dari tenaga kerja. Jadi berkaitan dengan tenaga kerja keluarga ini juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Kita akan belajar lebih dalam juga berkaitan dengan masing-masing karakteristik dari tenaga kerja luar keluarga tadi. Nah, yang pertama, sistem upah. Sistem upah akan mempengaruhi prestasi seorang tenaga kerja luar keluarga. Jadi ada beberapa pembagian upah dalam tenaga kerja luar keluarga. Nah, upah ini biasanya akan sangat mempengaruhi kinerja daripada eh, tenaga kerja luar keluarga. Yang pertama adalah upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar dapat menyelesaikan pekerjaan borongan lainnya. Jadi ini seperti borongan ya. Jadi mereka ada pekerjaan, kemudian upahnya itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian upah waktu adalah upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja. Sistem upah waktu kerja ini cenderung membuat pekerja untuk memperlama waktu kerja dengan harapan nanti mereka akan mendapatkan upah yang semakin banyak. Sedangkan upah premi adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja. Sebagai contoh, dalam satu hari pekerja, ini diharuskan menyelesaikan 10 pekerjaan. Jika dia bisa menyelesaikan lebih dari 10 unit, maka dia akan mendapat upah tambahan. Sistem upah premi ini cenderung meningkatkan produktivitas daripada pekerjanya. Kemudian lamanya waktu kerja. Lama waktu kerja seseorang dipengaruhi oleh seseorang tersebut. Seseorang yang ataupun seseorang yang tidak dalam keadaan cacat ataupun sakit secara normal mempunyai kemampuan untuk bekerja. Selain itu, lama kerja juga dipengaruhi oleh keadaan iklim suatu tempat tertentu. Contohnya adalah wilayah tropis seperti Indonesia untuk melakukan aktivitas lapangan seperti petani tidak dapat bertahan lama karena cuacanya yang panas. Jadi ada namanya rentang waktu dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari seseorang tenaga kerja dapat dilihat pada keadaan makanan ataupun menu dan gizi, kemudian juga tempat tinggal,
kesehatan serta lingkungan sekitarnya. Nah, jika kondisinya kurang baik dan tidak memenuhi syarat, maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Misalnya kalau tenaga kerja itu tempat tinggalnya kurang baik, kemudian kesehatannya itu tidak baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kecakapan. Kecakapan seseorang menentukan kinerjanya. Seseorang yang lebih cakap tentu saja prestasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan seorang yang kurang cakap. Kecakapan seorang tersebut ditentukan oleh pendidikan, kemudian pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima adalah umur tenaga kerja. Umur seseorang menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Semakin tua umur tenaga kerja, maka secara fisik akan terasa berat pula pekerjaannya, sehingga akan semakin turun pula prestasinya. Namun seperti yang kita ketahui juga ya bahwa umur ini memang sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Biasanya kalau orang yang sudah umurnya sudah renta itu akan lebih, eee, turun pula prestasi kerja yang ia miliki. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dan distribusi tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dapat diketahui dengan cara menghitung setiap kegiatan masing-masing komoditas yang diusahakan, kemudian dijumlahkan untuk seluruh usaha tani. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah tenaga kerja keluarga yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhannya. Berdasarkan perhitungan, jika terjadi kekurangan, maka untuk memenuhinya dapat berasal dari tenaga kerja luar keluarga. Jadi pertama kali petani itu akan menghitung berapa kemampuan tenaga kerja dalam keluarga untuk usaha taninya. Nah, apabila setelah dihitung ternyata terdapat kekurangan, maka petani akan mengambil dari tenaga kerja luar keluarga. Nah, satuan yang dipakai dalam perhitungan kebutuhan tenaga kerja adalah HKO ataupun hari kerja orang dan JKO ataupun jam kerja orang. Pemakaian HKO ada kelemahannya karena masing-masing daerah berlainan. Satu HKO di daerah B belum tentu sama dengan satu HKO di daerah A. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang berkaitan dengan usaha tani ini tidak ada standarnya, sehingga satu HKO itu tidak ada standar pastinya berapa ataupun tidak ada standar resminya berapa satu HKO ini. Oke, kemudian intensitas tenaga kerja dapat kita definisikan sebagai banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan satu komoditas persatuan luas. Intensitas tenaga kerja sangat tergantung oleh yang pertama, tingkat teknologi yang digunakan, kemudian tujuan dan sifat usaha taninya, kemudian topografi dan tanah, jenis komoditas yang diusahakan, efisiensi tenaga kerja, efisiensi teknis, efisiensi perusahaan, dan efisiensi kemanusiaan. Dan yang ketujuh, curahan tenaga kerja. Yang ke-8, arti intensif dan ekstensif. Inilah eh, yang menentukan intensitas tenaga kerja. Jadi intensitas tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 8 jenis ini. Curahan tenaga kerja dapat kita lihat melalui model fungsi, di mana model fungsi ini menghubungkan tenaga kerja dengan luas lahan garapan ataupun produksi, di mana sumbu X dan Y ini mempunyai sebuah hubungan di mana Y sama dengan Fxi, kita baca sebagai Y merupakan fungsi X di mana Y adalah produksi dan X adalah tenaga kerja. Model ini bisa disempurnakan dengan model Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah koefisien determinasi dari fungsi dan B adalah koefisien dari faktor X atau sering juga disebut marginal faktor X. Jadi,
Dapat kita lihat, ini adalah model fungsi hubungan dari tenaga kerja dengan luas lahan. Jadi, semakin luas tenaga kerjanya, maka ataupun maaf, semakin banyak tenaga kerjanya, maka produksi dari usaha tani ini diharapkan juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, memang tenaga kerja ini merupakan faktor yang sangat ataupun yang juga sangat penting dalam kegiatan usaha tani, sehingga termasuk pada faktor pokok dalam usaha tani. Berikut merupakan contoh, misal Q sama dengan 1,5 tambah 0,8 X, di mana Q merupakan produksi dan X adalah tenaga kerja. Berarti X berpengaruh terhadap naik turunnya Q, karena Q adalah faktor ataupun Q adalah produksi dan X adalah tenaga kerja. Berarti naik turunnya penggunaan tenaga kerja ataupun X akan berpengaruh terhadap naik turunnya produksi ataupun Q. Kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk, ini intensitasnya bisa diukur dalam satuan jam ataupun dalam satuan orang, sehingga naik turunnya tenaga kerja ini sangat menentukan berkaitan dengan produksi yang dihasilkan pada kegiatan usaha tani. Kemudian misalnya juga berkaitan dengan model fungsi curahan tenaga kerja. Q sama dengan 1,50 kurang 0,8 X, di mana Q adalah produksi, X adalah tenaga kerja. Jika berlebihan menggunakan tenaga kerja, fungsinya bukan berslope positif ataupun bukan berslop positif, tapi negatif, yaitu Q sama dengan 1,5 kurang 0,8 X. Dapat kita lihat pada gambar 2, yaitu hubungan tenaga kerja dan output. Jadi kalau slope-nya adalah negatif, ini mengartikan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan tenaga kerja, ini menyebabkan produksi akan semakin rendah. Jadi kalau tenaga kerja yang digunakan ini terlalu berlebihan, ini juga akan menurunkan jumlah produksi karena hal ini menunjukkan bahwa model fungsi tenaga kerja juga bisa berslop negatif, tidak hanya berslop positif, tapi bisa berslop negatif. Sehingga penggunaan tenaga kerja memang sudah seharusnya tepat dalam penentuan jumlahnya, sehingga tidak akan menurunkan produktivitas dari kegiatan usaha tani yang dilakukan maupun yang dikerjakan. Ukuran satuan kerja. Satuan kerja diperlukan untuk mengukur efisiensi, yaitu jumlah pekerjaan produktif yang berhasil diselesaikan oleh seorang pekerja. Efisiensi diukur dengan produktivitas, yaitu perbandingan antara berapa yang dihasilkan dengan berapa HK yang digunakan. Contohnya misalnya cabang usaha ubi jalar dan cabang usaha kubis. Nah, kalau cabang usaha ubi jalar membutuhkan HK-nya 178 menghasilkan 19.400, sedangkan kubis HK-nya 525 hasilnya 10.500, sehingga produktivitas yaitu rupiah per HK yaitu yang untuk ubi jalar 108,99, sedangkan yang kubis 20. Masing-masing cabang usaha mempunyai produktivitas yang berbeda. Dengan perhitungan satuan kerja tersebut dapat dilihat oleh petani manakah cabang usaha yang dapat memberikan keuntungan yang paling besar bagi para petani. Jadi setiap komoditas pada usaha tani itu biasanya akan menghasilkan tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini dapat menjadi pertimbangan bagi petani dalam mengambil sebuah keputusan dalam usaha tani yang mereka jalankan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.
Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Ika Sari Tondang pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan tenaga kerja sebagai faktor produksi pokok usaha tani. Jadi, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, tadi kita fokus belajar berkaitan dengan tenaga kerja dalam usaha tani. Oke, berikut merupakan karakteristik tenaga kerja dalam usaha tani, di mana pada usaha tani, tenaga kerja biasanya keperluannya akan tenaga kerja ini tidak kontinu dan tidak merata. Jadi karena usaha tani kan seperti ada musim tanam ya, ada musim panen, musim menanam, sehingga kebutuhannya itu tidak merata dan tidak kontinu. Kemudian penyerapan tenaga kerja dalam usaha tani sangat terbatas karena terbatasnya modal yang dimiliki sehingga banyak petani itu menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Kemudian tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan. Artinya tenaga kerja dalam usaha tani ini berbeda dengan tenaga kerja dari industri. Misalnya ada spesialisasi produksi, pemasaran, keuangan. Nah, kalau di industri kan bisa dispesialisasikan ataupun di bidang lain bisa dispesialisasikan. Berbeda dengan usaha tani, tidak ada petani yang spesialisasi mencangkul, spesialisasi menanam, tidak ada. Jadi tidak mudah standarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan. Kemudian beraneka ragam coraknya dan kadang kala itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi tenaga kerja dalam usaha tani ini sangat beragam bentuknya. Kemudian tidak ada standar dalam pemberian upah. Jadi untuk penggajian daripada buruh, tani misalnya ataupun petani itu tidak ada standarnya. Misalnya per hari berapa per HOK itu tidak ada standarnya. Sehingga ini menjadi ciri khas sendiri bagi sebuah usaha tani. Nah, tenaga kerja dalam usaha tani ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tenaga kerja dalam usaha di bidang lain yang bukan pertanian. Seperti yang saya katakan bahwa tenaga kerja pada usaha tani ini sangat unik karena tidak bisa standarkan, kemudian upahnya tidak ada standarnya juga, kemudian beragam benturan coraknya, sehingga emang tenaga kerja dalam usaha tani ini sangat unik dan sangat beragam jenisnya. Oke, kita akan belajar lebih dalam berkaitan dengan tenaga kerja. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk, di mana tenaga kerja ini eh, berupa laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Nah, tenaga kerja merupakan faktor yang paling sentral dalam usaha tani, baik pada usaha tani subsisten maupun pada usaha tani komersil. Nah, sudah tahu ya apa itu subsisten dan komersil karena kita sudah belajar pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, tapi kita akan mengingat kembali. Oke, tenaga kerja subsisten ataupun usaha tani subsisten artinya usaha tani di mana mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sedangkan usaha tani komersil adalah mereka sudah berorientasi kepada pasar dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Nah, sehingga pada usaha tani tenaga kerja ini merupakan faktor yang penting juga karena walaupun ada kemajuan teknologi, tapi tetap membutuhkan namanya tenaga kerja untuk mengoperasionalkannya. Nah, biasanya usaha tani subsisten ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Sedangkan usaha tani komersil, tenaga kerjanya berasal dari luar keluarga, di mana biasanya berupa upahan dan tenaga yang sudah punya standarisasi. Nah, ada pun ciri-ciri tenaga kerja dalam keluarga meliputi yaitu keterampilan yang nggak sama ataupun keterampilannya tidak serupa antara tenaga kerja laki-laki, perempuan, dan anak-anak ini tidak punya kemampuan yang sama karena tentunya laki-laki, perempuan, dan anak-anak punya kemampuan yang berbeda. Kemudian umurnya tidak merata antara laki-laki, perempuan, dan anak ini biasanya punya umur yang agak berbeda.
Kemudian kemampuan kerjanya juga tidak merata. Nah, tenaga kerja dalam pertanian bisa dilakukan secara individual ataupun secara kolektif. Akan tetapi, pada umumnya dilakukan secara individual, secara kolektif dalam bentuk kerjasama dengan cara bergiliran. Apalagi kalau di pedesaan itu biasanya mereka akan bekerja secara kolektif. Artinya mereka akan bergantian saling membantu antara petani yang satu dengan petani yang lainnya. Dalam kegiatan usaha tani, petani itu punya peran yang sangat penting, di mana peran petani ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, petani sebagai manajer, kemudian petani sebagai juru tani, petani sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau petani sebagai manajer akan berhadapan dengan berbagai alternatif yang harus diputuskan. Jadi walaupun petani itu bekerja pada usahanya sendiri, peran petani itu sebagai manajer karena petani inilah yang mengatur dan berkaitan dengan bagaimana mengorganisirkan usahanya. Misalnya untuk menentukan jenis komoditas, cara produksi, bahkan berkaitan dengan biaya dan permodalan, itu harus diputuskan oleh petani. Di mana petani ini sehingga berperan sebagai seorang manajer. Sehingga diperlukan keterampilan, kemudian pendidikan, kemudian juga pengalaman yang akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan petani berusaha taninya. Kemudian petani sebagai juru tani. Petani sebagai juru tani harus dapat mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi ataupun mengawasi kegiatan usaha taninya, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Di samping itu, tersedianya sarana produksi dan peralatan akan menunjang keberhasilan petani sebagai juru tani. Selain itu, petani juga berperan sebagai anggota masyarakat. Petani dalam kehidupannya juga membutuhkan namanya bantuan masyarakat sekelilingnya. Besar kecilnya kebutuhan bantuan terhadap masyarakat sekelilingnya bergantung pada teknologi yang digunakan dan sifat masyarakat setempat. Jadi petani ini juga sebagai anggota masyarakat karena petani sebagai makhluk sosial dia harus bersosialisasi dengan orang lain sehingga petani sebagai anggota masyarakat. Berikut merupakan ciri tenaga kerja keluarga. Yang pertama, keterampilannya tidak sama, kemudian umur tidak merata, kemampuan kerja juga tidak merata. Ini adalah karakteristik dari tenaga kerja keluarga. Kemudian beranjak kepada tenaga kerja luar keluarga. Nah, kegiatan tenaga kerja luar keluarga ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama, sistem upah. Kemudian lamanya waktu kerja, kemudian kehidupan sehari-hari, kecakapan atau keterampilan, dan umur dari tenaga kerja. Jadi berkaitan dengan tenaga kerja keluarga ini juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Kita akan belajar lebih dalam juga berkaitan dengan masing-masing karakteristik dari tenaga kerja luar keluarga tadi. Nah, yang pertama, sistem upah. Sistem upah akan mempengaruhi prestasi seorang tenaga kerja luar keluarga. Jadi ada beberapa pembagian upah dalam tenaga kerja luar keluarga. Nah, upah ini biasanya akan sangat mempengaruhi kinerja daripada eh, tenaga kerja luar keluarga. Yang pertama adalah upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar dapat menyelesaikan pekerjaan borongan lainnya. Jadi ini seperti borongan ya. Jadi mereka ada pekerjaan, kemudian upahnya itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian upah waktu adalah upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja. Sistem upah waktu kerja ini cenderung membuat pekerja untuk memperlama waktu kerja dengan harapan nanti mereka akan mendapatkan upah yang semakin banyak. Sedangkan upah premi adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja. Sebagai contoh, dalam satu hari pekerja, ini diharuskan menyelesaikan 10 pekerjaan.
Jika dia bisa menyelesaikan lebih dari 10 unit, maka dia akan mendapat upah tambahan. Sistem upah premi ini cenderung meningkatkan produktivitas daripada pekerjanya. Kemudian lamanya waktu kerja. Lama waktu kerja seseorang dipengaruhi oleh seseorang tersebut. Seseorang yang ataupun seseorang yang tidak dalam keadaan cacat ataupun sakit secara normal mempunyai kemampuan untuk bekerja. Selain itu, lama kerja juga dipengaruhi oleh keadaan iklim suatu tempat tertentu. Contohnya adalah wilayah tropis seperti Indonesia untuk melakukan aktivitas lapangan seperti petani tidak dapat bertahan lama karena cuacanya yang panas. Jadi ada namanya rentang waktu dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari seseorang tenaga kerja dapat dilihat pada keadaan makanan ataupun menu dan gizi, kemudian juga tempat tinggal, kesehatan serta lingkungan sekitarnya. Nah, jika kondisinya kurang baik dan tidak memenuhi syarat, maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Misalnya kalau tenaga kerja itu tempat tinggalnya kurang baik, kemudian kesehatannya itu tidak baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kecakapan. Kecakapan seseorang menentukan kinerjanya. Seseorang yang lebih cakap tentu saja prestasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan seorang yang kurang cakap. Kecakapan seorang tersebut ditentukan oleh pendidikan, kemudian pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima adalah umur tenaga kerja. Umur seseorang menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Semakin tua umur tenaga kerja, maka secara fisik akan terasa berat pula pekerjaannya, sehingga akan semakin turun pula prestasinya. Namun seperti yang kita ketahui juga ya bahwa umur ini memang sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Biasanya kalau orang yang umurnya sudah renta itu akan lebih, eee, turun pula prestasi kerja yang ia miliki. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dan distribusi tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dapat diketahui dengan cara menghitung setiap kegiatan masing-masing komoditas yang diusahakan, kemudian dijumlahkan untuk seluruh usaha tani. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah tenaga kerja keluarga yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhannya. Berdasarkan perhitungan, jika terjadi kekurangan, maka untuk memenuhinya dapat berasal dari tenaga kerja luar keluarga. Jadi pertama kali petani itu akan menghitung berapa kemampuan tenaga kerja dalam keluarga untuk usaha taninya. Nah, apabila setelah dihitung ternyata terdapat kekurangan, maka petani akan mengambil dari tenaga kerja luar keluarga. Nah, satuan yang dipakai dalam perhitungan kebutuhan tenaga kerja adalah HKO ataupun hari kerja orang dan JKO ataupun jam kerja orang. Pemakaian HKO ada kelemahannya karena masing-masing daerah berlainan. Satu HKO di daerah B belum tentu sama dengan satu HKO di daerah A. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang berkaitan dengan usaha tani ini tidak ada standarnya, sehingga satu HKO itu tidak ada standar pastinya berapa ataupun tidak ada standar resminya berapa satu HKO ini. Oke, kemudian intensitas tenaga kerja dapat kita definisikan sebagai banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan satu komoditas per satuan luas. Intensitas tenaga kerja sangat tergantung oleh yang pertama, tingkat teknologi yang digunakan, kemudian tujuan dan sifat usaha taninya, kemudian topografi dan tanah, jenis komoditas yang diusahakan, efisiensi tenaga kerja, efisiensi teknis, efisiensi perusahaan, dan efisiensi kemanusiaan. Dan yang ketujuh, curahan tenaga kerja. Yang ke-8, arti intensif dan ekstensif. Inilah yang menentukan
intensitas tenaga kerja. Jadi intensitas tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 8 jenis ini. Curahan tenaga kerja dapat kita lihat melalui model fungsi, di mana model fungsi ini menghubungkan tenaga kerja dengan luas lahan garapan ataupun produksi, di mana sumbu X dan Y ini mempunyai sebuah hubungan di mana Y sama dengan Fxi, kita baca sebagai Y merupakan fungsi X di mana Y adalah produksi dan X adalah tenaga kerja. Model ini bisa disempurnakan dengan model Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah koefisien determinasi dari fungsi dan B adalah koefisien dari faktor X atau sering juga disebut marginal faktor X. Jadi, dapat kita lihat ini adalah model fungsi hubungan dari tenaga kerja dengan luas lahan. Jadi semakin luas tenaga kerjanya maka semakin banyak tenaga kerjanya maka produksi dari usaha tani ini diharapkan juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu memang tenaga kerja ini merupakan faktor yang sangat ataupun yang juga sangat penting dalam kegiatan usaha tani sehingga termasuk pada faktor pokok dalam usaha tani. Berikut merupakan contoh, misal Q sama dengan 1,5 tambah 0,8 X, di mana Q merupakan produksi dan X adalah tenaga kerja. Berarti X berpengaruh terhadap naik turunnya Q, karena Q adalah faktor ataupun Q adalah produksi dan X adalah tenaga kerja. Berarti naik turunnya penggunaan tenaga kerja ataupun X akan berpengaruh terhadap naik turunnya produksi ataupun Q. Kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk, ini intensitasnya bisa diukur dalam satuan jam ataupun dalam satuan orang, sehingga naik turunnya tenaga kerja ini sangat menentukan berkaitan dengan produksi yang dihasilkan pada kegiatan usaha tani. Kemudian misalnya juga berkaitan dengan model fungsi curahan tenaga kerja. Q sama dengan 1,50 kurang 0,8 X, di mana Q adalah produksi, X adalah tenaga kerja. Jika berlebihan menggunakan tenaga kerja, fungsinya bukan berslove positif ataupun bukan berslop positif, tapi negatif, yaitu Q sama dengan 1,5 kurang 0,8 X. Dapat kita lihat pada gambar 2, yaitu hubungan tenaga kerja dan output. Jadi kalau slope-nya adalah negatif, ini mengartikan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan tenaga kerja, ini menyebabkan produksi akan semakin rendah. Jadi kalau tenaga kerja yang digunakan ini terlalu berlebihan, ini juga akan menurunkan jumlah produksi karena hal ini menunjukkan bahwa model fungsi tenaga kerja juga bisa berslop negatif, tidak hanya berslop positif, tapi bisa berslop negatif. Sehingga penggunaan tenaga kerja memang sudah seharusnya tepat dalam penentuan jumlahnya, sehingga tidak akan menurunkan produktivitas dari kegiatan usaha tani yang dilakukan maupun yang dikerjakan. Ukuran satuan kerja. Satuan kerja diperlukan untuk mengukur efisiensi, yaitu jumlah pekerjaan produktif yang berhasil diselesaikan oleh seorang pekerja. Efisiensi diukur dengan produktivitas, yaitu perbandingan antara berapa yang dihasilkan dengan berapa HK yang digunakan. Contohnya misalnya cabang usaha ubi jalar dan cabang usaha kubis. Nah, kalau cabang usaha ubi jalar membutuhkan HK-nya 178 menghasilkan
19.400, sedangkan kubis HK-nya 525, hasilnya 10.500, sehingga produktivitas yaitu rupiah per HK, yaitu yang untuk ubi jalar 108,99, sedangkan yang kubis 20. Masing-masing cabang usaha mempunyai produktivitas yang berbeda. Dengan perhitungan satuan kerja tersebut dapat dilihat oleh petani manakah cabang usaha yang dapat memberikan keuntungan yang paling besar bagi para petani. Jadi setiap komoditas pada usaha tani itu biasanya akan menghasilkan tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini dapat menjadi pertimbangan bagi petani dalam mengambil sebuah keputusan dalam usaha tani yang mereka jalankan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Adapun topik pada pertemuan kali ini berkaitan dengan modal sebagai faktor produksi pokok usaha tani. Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha. Demikian pula dengan usaha tani. Dalam istilah sehari-hari, modal selalu diasosiasikan dengan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk berbisnis. Dalam ilmu ekonomi perusahaan, memberikan definisi modal adalah barang ekonomi yang dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan. Modal merupakan input dalam produksi usaha tani. Besar kecilnya modal menentukan sikap petani dalam penentuan komoditas dan lahan yang akan dimanfaatkan. Jadi, dalam ilmu ekonomi perusahaan, modal itu dapat didefinisikan lebih luas karena setiap barang ekonomi yang dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan itu dapat dikategorikan sebagai modal. Nah, dalam usaha tani, modal ini juga merupakan input yang penting karena sebanyak ataupun kegiatan usaha tani ini pasti membutuhkan namanya uang ya, sehingga besar kecilnya modal ini akan menentukan berkaitan dengan keberlangsungan dari usaha tani yang dijalankan oleh petani. Berikut merupakan pembagian modal. Modal dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pembagian modal berdasarkan sifatnya. Di bagian pertama, menghemat lahan ataupun land saving capital, contohnya dengan intensifikasi. Intensifikasi adalah bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi yang ada untuk memaksimalkan berkaitan dengan hasil produksinya. Kemudian, menghemat tenaga kerja ataupun labor saving capital dengan contohnya mekanisasi pertanian dengan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih. Yang kedua, pembagian modal berdasarkan kegunaan, yaitu dibagi menjadi modal aktif dan modal pasif. Kalau modal aktif adalah modal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produksi. Misalnya penggunaan pupuk, apabila digunakan ini dapat meningkatkan berkaitan dengan produksi, benih unggul, terasering, dan lain-lain. Kemudian modal pasif adalah modal yang digunakan untuk mempertahankan produk, misalnya penggunaan karung, kantong plastik, gudang, serta yang lain-lainnya. Pembagian modal berdasarkan waktu dibagi menjadi modal produktif. Modal produktif dikatakan jika dapat meningkatkan produksi, misalnya penggunaan pupuk, bibit unggul. Kemudian modal prospektif, modal dikatakan prospektif jika dapat meningkatkan produksi tetapi baru akan dirasakan manfaatnya pada jangka waktu yang lama. Misalnya investasi, kemudian dan terasering dan lain-lain. Pembagian modal berikutnya berdasarkan fungsi dibagi menjadi modal tetap
ataupun fixed asset dan modal tidak tetap ataupun modal rancar. Modal tetap adalah modal yang dapat dipergunakan dalam beberapa kali proses produksi. Artinya, tidak langsung habis pakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya seperti cangkul, sabit, dan bangunan. Ini bisa digunakan beberapa kali. Kayak cangkul itu bisa digunakan untuk beberapa kali kegiatan usaha tani. Kemudian modal tidak tetap adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya benih ataupun pupuk. Ketika sudah digunakan benih ini ataupun sudah digunakan pupuk ini, maka tidak dapat dipakai kembali karena sudah langsung habis terpakai. Kemudian sumber modal. Modal ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Yang pertama berasal dari pemilik usaha tani ataupun modal sendiri dari pelaku usaha tani tersebut. Kemudian yang kedua berasal dari kredit formal. Kredit yang berasal dari lembaga formal contohnya seperti bank, pegadaian, ataupun koperasi, di mana ini merupakan lembaga keuangan yang sah dan tercatat dalam sistem. Kemudian yang ketiga, kredit informal. Kredit dari lembaga informal biasanya dipinjamkan tanpa agunan dan persyaratan yang rumit. Berbeda dengan kredit formal, biasanya kalau kredit formal ini seperti di bank, pegadaian, ataupun koperasi kadang punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan bahkan membutuhkan jaminan berupa ataupun agunan. Nah, kalau lembaga kredit informal ini lebih mudah syaratnya karena biasanya berdasarkan asas kepercayaan. Namun biasanya ini kalau kredit informal bunga yang diberikan juga tergolong cukup besar. Yang keempat, kemitrausahaan adalah bentuk kemitraan antara petani dengan pihak lain. Biasanya perusahaan baik milik pemerintah maupun milik swasta. Ini adalah sumber-sumber modal bagi kegiatan usaha tani. Berikut adalah konsekuensi penggunaan modal. Usaha tani yang menggunakan modal ataupun peralatan mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu tergantung pada jenis modal yang digunakan. Misalnya, penggunaan traktor untuk membajak sawah akan menuntut beberapa hal. Misalnya kita menggunakan traktor ataupun petani itu menggunakan traktor, maka harus mempertimbangkan yang pertama, membayar bunga modal ataupun sewa. Apabila petani ini membeli traktornya dengan cara meminjam uang, maka harus mempertimbangkan biaya bunga modal ataupun biaya sewa. Kemudian, traktor akan mengalami penyusutan. Kemudian beberapa juga seperti peralatan itu juga membutuhkan namanya asuransi. Kemudian berkaitan dengan pemeliharaan suku cadangnya. Kemudian bahan ikutannya ataupun komplementernya berupa minyak ataupun oli. Minyak ataupun oli ini tentunya menjadi kebutuhan daripada penggunaan traktor ini. Nah, penggunaan peralatan ataupun penggunaan modal dengan memberi peralatan, hal ini akan cenderung mengurangi pendapatan apabila dikeluarkan untuk biaya-biaya yang ada ini. Sehingga otomatis petani ketika ingin ataupun mempergunakan modalnya untuk membeli peralatan, maka sudah seharusnya mempertimbangkan konsekuensinya berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena mereka menggunakan ataupun memiliki peralatan dalam kegiatan usaha taninya. Seperti yang telah kita bahas di awal bahwa modal dalam usaha tani tidak sebatas hanya uang tunai, tapi peralatan ataupun alat-alat pertanian juga dikategorikan sebagai modal. Nah, alat-alat pertanian ini dikategorikan sebagai modal tetap, yaitu berbagai alat yang biasa digunakan dalam usaha tani dapat berupa modal tetap. Alat-alat tersebut adalah misalnya traktor, bajak, cangkul, termasuk di dalamnya adalah ternak yang digunakan untuk menjalankan usaha taninya, dan lain-lain.
Jadi alat-alat juga merupakan modal dalam usaha tani. Yang pertama, contohnya traktor, truk, dan lain-lain. Konsekuensi penggunaan modal tetap seperti membayar bunga, modal ataupun sewa, kemudian mengalami penyusutan, asuransi, pemeliharaan, bahan komplementer diperhitungkan. Komplementer diperhitungkan karena traktor tersebut dapat memberikan manfaat apabila ada pengemudi dan bahan bakarnya. Jadi ketika kita mengalokasikan modal yang dimiliki untuk membeli peralatan, maka juga tetap harus mempertimbangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan modal ini. Yang kedua, bajak, sabit, cangkul, dan berbagai peralatan pertanian yang lainnya. Untuk alat-alat tersebut hanya diperhitungkan nilai penyusutannya. Jadi karena bisa digunakan berulang kali, maka yang dihitung adalah penyusutannya. Yang ketiga adalah ternak sapi. Nah, ternyata ternak sapi apabila digunakan dalam kegiatan usaha tani, ini juga dapat dikatakan sebagai modal tetap. Dalam memperhitungkan ternak harus dipisahkan apabila ternak tersebut sebagai tenaga kerja atau sebagai modal peternakan. Jika ternak tersebut sebagai tenaga kerja, maka penyusutan tidak diperhitungkan karena pada dasarnya semakin besar ternak, maka semakin tinggi harganya. Dikarenakan ternak ini akan terus bertumbuh dan berkembang. Sehingga yang dihitung adalah bunga, kemudian pemeliharaan, dan komplementernya. Apabila yang diternakkan adalah ternak perah, maka perlu diperhitungkan pula penyusutannya, kemudian komplementernya, pemeliharaannya, bunga, dan asuransinya. Ternyata penyusutan itu tidak hanya terkait dengan peralatan dalam pertanian. Ternak juga dapat kita hitung nilai penyusutannya. Penyusutan dari ternak dapat diperhitungkan mulai dari saat sapi dibeli sampai beranak pertama kali hingga sapi tua yang sudah tidak ekonomis lagi, yaitu seperti berikut perhitungannya. Penyusutan sama dengan nilai sapi perah sampai dengan beranak pertama kali dikurangi dengan nilai sapi tua yang sudah tidak ekonomis lagi dibagi dengan umur ekonomis, sama dengan rupiah per tahun. Nanti akan diperoleh berapa penyusutan dari ternak sapi ini dalam satuan rupiah per tahun. Oleh karena itu, digunakan metode garis lurus sehingga diperoleh nilai tiap tahun yang sama. Jadi, untuk ternak sapi juga dapat kita perhitung nilai penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus. Seperti itu. Ternyata tidak hanya alat, kemudian ternak yang dikategorikan sebagai dengan modal. Ternyata tanaman juga dapat dikategorikan sebagai sebuah modal. Nah, sebelum dipungut hasilnya, tanaman semusim merupakan modal tetap. Tanaman padi selama masih di lapangan merupakan modal tetap. Tetapi jika sudah dipanen, maka akan kehilangannya ataupun kehilangan sifatnya sebagai modal tetap. Tanaman keras ataupun tahunan merupakan modal tetap karena nilainya terus-menerus ada sampai dengan nilai ekonomisnya. Sebagai contoh, tanaman karet penyusutannya diperhitungkan dari biaya yang dikeluarkan dari awal usaha sampai dengan panen yang pertama kali. Sebagai contoh berikut, misalnya biaya bibit adalah 1 juta, biaya pengolahan tanah 10 juta, biaya pemeliharaan 6 tahun 20 juta, dan biaya lain-lainnya 20 juta. Sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 51 juta. Jadi kita pengen lihat berapa nilai penyusutan dari tanaman karet ini. Tadi setelah dihitung bahwa jumlah biaya sampai dengan menghasilkan yang pertama kali lebih kurang ini 6 tahun adalah sebesar 51 juta. Sedangkan umur ekonomis dari karet adalah 25 tahun. Dan karet ini setelah 25 tahun akan memberikan nilai sisa berupa kayu bakar yaitu 1 juta, sehingga dapat kita hitung penyusutan per tahun dari tanaman karet adalah
Biaya yang dikeluarkan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, yaitu Rp51 juta dikurangi dengan Rp1 juta dibagi dengan 25 tahun, sehingga penyusutan per tahun dari tanaman karet adalah Rp2 juta per tahun. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode garis lurus, maka akan diperoleh nilai yang sama setiap tahunnya. Jadi tanaman karet ini nilai penyusutannya adalah 2 juta per tahunnya. Kemudian uang tunai sebagai modal, di mana uang ini akan digunakan untuk membeli sarana produksi, kemudian membayar pajak, membayar pengolahan lahan, dan membayar tenaga kerja serta lain-lain. Sehingga uang ini punya manfaat yang sangat banyak dalam kegiatan usaha tani. Besar kecilnya uang yang dimiliki oleh petani akan mendukung petani dalam pengolahan usaha taninya. Jadi, petani itu dalam kegiatan usaha taninya tentu membutuhkan namanya uang. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh petani, maka dalam pengelolaannya bisa berjalan lebih efektif lagi. Selanjutnya, lahan juga dapat dikategorikan sebagai modal. Lahan sebagai modal tetap berhubungan dengan lahan sebagai modal tetap tidak memiliki nilai penyusutan karena lahan dapat digunakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, tidak akan rusak apabila dipelihara dengan baik. Jadi berbeda dengan peralatan, berbeda dengan kemudian dengan sapi, tanaman itu punya penyusutan, tapi kalau lahan tidak punya penyusutan karena nilainya akan terus mahal dari waktu ke waktu dan tidak akan ataupun tidak mudah rusak. Lahan ini hanya memiliki biaya berupa bunga dan pemeliharaan. Untuk memperhitungkan biaya pemeliharaan tanah tergolong sulit karena dikarenakan tidak mudah membedakan pemeliharaan untuk tanah ataupun untuk tanaman. Sehingga perlu kita ketahui apa sih perbedaan pemeliharaan tanah dan apa itu perbedaan pemeliharaan tanaman. Berikut merupakan perbedaan pemeliharaan tanah dan perbedaan pemeliharaan tanaman. Yang pertama, kalau untuk pemeliharaan tanaman biasanya berupa pemupukan, artinya bermanfaat untuk pemanfaatan tanaman. Kemudian pemeliharaan tanah, misalnya pembuatan teras. Dan yang kedua, penyiangan biasanya diberikan untuk pemeliharaan tanaman, sedangkan pembuatan tanggul itu untuk pemeliharaan tanah. Selokan irigasi ataupun drainase itu dalam rangka untuk pemeliharaan tanaman, sedangkan menatangkan tanah yang miring itu adalah bagian dari pemeliharaan tanah. Dan juga pengolahan tanah itu merupakan bagian dari pemeliharaan tanaman. Jadi dapat dibedakan ya, apa itu pemeliharaan tanaman dan apa itu untuk pemeliharaan tanah, sehingga tidak membingungkan lagi karena sudah kita bedakan ataupun sudah dibedakan menjadi beberapa kriteria yang menggolongkan pemeliharaan tanaman dan pemeliharaan tanah. Kemudian bangunan juga dapat dikategorikan sebagai modal, yaitu bangunan dikategorikan sebagai modal tetap. Pada umumnya, dalam bangunan ini akan menghitung namanya biaya penyusutan, asuransi, kemudian bunga dan pemeliharaan bangunan itu diperhitungkan. Karena pada dasarnya bangunan hanya akan memberikan manfaat pada jangka waktu tertentu saja. Karena bangunan itu akan rusak kalau tidak dipergunakan ataupun akan rusak karena waktu yang lama. Untuk memberikan manfaat perlu dipelihara dan dalam hubungannya dengan risiko perlu diasuransikan meskipun tidak semua bangunan dapat diasuransikan. Kalau tanah tadi ya itu jumlahnya akan terus meningkat. Berbeda dengan bangunan karena bangunan itu akan cenderung rusak apabila dipertahankan dalam jangka waktu yang lama sehingga perlu memperhitungkan biaya penyusutan daripada bangunan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Ika Sari Tondang, pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Adapun topik pada pertemuan ini adalah berkaitan dengan manajemen sebagai faktor produksi pokok dalam usaha tani. Selamat belajar! Nah, di awal kita sudah banyak belajar ya berkaitan dengan faktor-faktor produksi pokok dalam usaha tani.
Kita ingat kembali, yaitu dalam teori ekonomi produksi terdapat 4 faktor utama ataupun 4 faktor produksi utama dalam usaha tani, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Nah, kita sudah belajar berkaitan dengan lahan, tenaga kerja, dan modal. Nah, ketiga faktor pertama yaitu tanah ataupun lahan, tenaga kerja, dan modal itu merupakan faktor yang bersifat fisik, sedangkan manajemen adalah faktor non-fisik yang berperan mengintegrasikan ketiganya agar menghasilkan produksi yang optimal. Perbedaan hasil antara petani dengan kondisi sumber daya sama umumnya disebabkan oleh perbedaan kualitas manajemen. Misalnya, dua petani memiliki lahan dan modal yang sama, namun jika manajemennya salah, salah satu lebih baik, maka ia dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi, bisa jadi semua sumber daya yang mereka miliki sama, tapi hasilnya berbeda. Itu karena adanya perbedaan dari gaya ataupun dari sistem manajemen yang diterapkan oleh petani. Pengertian manajemen usaha tani. Menurut Hermanto, manajemen usaha tani adalah seni dan ilmu dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan faktor-faktor produksi pertanian untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut FAO 2021 menekankan bahwa manajemen modern harus mencakup perencanaan usaha, pengambilan keputusan berbasis data, analisis resiko, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan pasar. Dengan kata lain, manajemen adalah otak daripada usaha tani. Menentukan apa yang akan ditanam, kemudian kapan, bagaimana cara tanam, berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, berapa modal yang disediakan, dan bagaimana produk ini dipasarkan. Jadi dalam kegiatan usaha tani sebenarnya membutuhkan yang namanya manajemen karena inilah akan digunakan bagaimana mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah usaha tani. Adapun peran manajemen dalam usaha tani yang pertama, mengalokasikan sumber daya, di mana menentukan jumlah ataupun luas areal yang akan ditanami misalnya padi, jagung, ataupun bahkan hortikultura. Memutuskan jumlah pupuk yang diberikan agar tidak berlebihan dan tidak merugikan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis apakah petani akan menjual hasil dalam bentuk gabah kering panen ataupun beras, memilih varietas unggul yang tahan lama atau lebih laku di pasar. Ini adalah ataupun keputusan lain yang berkaitan dengan usaha tani ini harus diputuskan oleh petani itu sendiri sehingga memang manajemen ini sangat penting dalam penerapannya. Peran manajemen dalam usaha tani berikutnya adalah mengendalikan resiko dengan cara diversifikasi usaha, yaitu dengan adanya cabang usaha padi, sayur, ataupun ternak, kemudian juga menggunakan asuransi pertanian untuk mengurangi resiko gagal panen. Ini adalah peran petani sebagai manajer dalam mengendalikan resiko. Kemudian selanjutnya menjaga efisiensi usaha dengan misalnya efisiensi biaya input, pupuk ataupun pestisida, efisiensi tenaga kerja keluarga dibandingkan dengan tenaga kerja upahan. Jadi, manajemen ini sangat berfungsi untuk pengendalian resiko, bahkan menjaga ataupun mempertahankan berkaitan dengan efisiensi usaha. Jadi penggunaan biaya bahkan penggunaan tenaga kerja ini sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen dalam usaha tani itu sendiri. Peran manajemen dalam usaha tani berikutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang dan juga menentukan tujuan jangka pendek. Misalnya jangka pendeknya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan jangka panjangnya adalah keberlanjutan dengan menjaga kesuburan dari tanah, kemudian dan akses pasar. Jadi petani dalam kegiatan usaha taninya tentu mempunyai berbagai macam namanya tujuan. Tujuan ini fungsinya adalah untuk
memperoleh keuntungan, bahkan untuk menjaga berkaitan dengan kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Dalam usaha tani juga mengenal namanya fungsi-fungsi manajemen usaha tani. Masih ingat ya apa itu fungsi-fungsi manajemen? Ya, POAC, yaitu apa? Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen dalam usaha tani yang pertama berkaitan dengan planning, yaitu perencanaan, di mana petani akan menentukan jenis komoditas yang sesuai dengan agroklimat dari usaha taninya. Kemudian menyusun rencana biaya, tenaga kerja, serta proyeksi pendapatan. Contohnya, petani padi di Jawa Timur merencanakan 2 kali musim tanam padi plus 1 kali palawija. Jadi dengan perencanaan ini petani dapat menentukan ataupun dapat merencanakan berkaitan dengan berbagai hal dalam kegiatan usaha taninya. Yang kedua, pengorganisasian ataupun organizing, di mana petani akan mengatur pembagian kerja, siapa yang akan menanam, siapa yang akan melakukan irigasi, siapa ataupun mengairi, siapa yang akan memanen. Ini adalah bagian dari pengorganisasian dalam manajemen. Contohnya, bahkan penentuan penggunaan alat mesin pertanian, traktor, combine harvester itu ditentukan oleh petani itu sendiri, sehingga memang dalam pelaksanaannya pengorganisasian ataupun fungsi-fungsi manajemen ini sangat diperlukan dalam kegiatan usaha tani. Yang ketiga adalah pelaksanaan ataupun actuating ataupun directing, di mana melaksanakan kegiatan tanam, pemeliharaan, dan panen sesuai dengan rencana, mengarahkan tenaga kerja agar bekerja sesuai dengan standar. Contohnya jarak tanam padi dengan sistem tanam jajar legowo. Itu artinya petani dapat melakukan ataupun melaksanakan berbagai hal dari perencanaan usaha taninya, misalnya kegiatan tanam, pemeliharaan, dan panen sesuai dengan rencana. Jadi memang penting sekali perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya petani ini punya seperti panduan-panduan ya ataupun hal-hal yang akan dicapai, di mana dengan mengarahkan tenaga kerja agar bekerja sesuai dengan standar. Nah, setelah dilaksanakan, maka perlu adanya pengawasan ataupun controlling. Controlling ini mengevaluasi apakah produksi sesuai dengan target dengan membandingkan hasil dengan standar efisiensi. Contohnya, jika hasil panen padi 5 ton per hektar, maka perlu dievaluasi input atau cara budidayanya. Sehingga memang fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaannya sangat perlu diperhatikan ataupun sangat perlu dilaksanakan. Manajemen sebagai penentu keberhasilan usaha tani. Studi Gittinger 1986 menekankan bahwa manajemen adalah faktor pembeda produktivitas antar usaha tani. Misalnya, petani A mengatur waktu tanam serentak, kemudian memilih varietas unggul, kemudian dengan cara menghitung arus kas hasil yang tinggi dan juga harga jual yang baik. Sedangkan petani B ini tanaman tidak serentak, salah dosis pupuk, tidak melakukan pencatatan hasil rendah dan banyak kerugian, sehingga akan berbeda hasil yang diperoleh oleh petani A dan B ini. Tentunya petani A memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan petani B karena mereka melakukan kegiatan manajemen dalam kegiatan usaha taninya. Demikianlah kenapa manajemen sebagai penentu keberhasilan pada kegiatan usaha tani. Keterkaitan manajemen dengan faktor produksi lainnya, yaitu manajemen berkaitan dengan misalnya lahan ataupun tanah. Manajemen menentukan pola tanam, rotasi, dan upaya untuk konservasi lahan. Kemudian berkaitan dengan tenaga kerja. Manajemen membagi beban kerja agar tidak ada pemborosan tenaga kerja. Kemudian modal. Manajemen mengatur kebutuhan kredit, investasi, bahkan tabungan dari hasil panen. Kemudian teknologi. Manajemen memilih teknologi yang sesuai dengan kapasitas petani, misalnya pompa irigasi yang hemat energi, sehingga
Memang faktor-faktor produksi yang ada sangat memerlukan manajemen dalam pengelolaannya, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal serta teknologi ini membutuhkan manajemen dalam pengorganisasian dari kegiatan usahanya. Berikut merupakan tantangan dalam manajemen usaha tani. Jadi dalam perkembangannya, manajemen usaha tani tentunya menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim tanam. Jadi walaupun sudah di-planning, itu bisa menjadi berubah kembali karena ada perubahan iklim, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam musim tanam. Kemudian, fluktuasi harga input-output ini akan sangat mempengaruhi margin daripada keuntungan dalam kegiatan usaha tani. Kemudian, keterbatasan akses modal, masih banyak petani ini bergantung pada tabungan tersendiri karena petani sulit untuk mengakses modal yang bisa dia gunakan dalam kegiatan usaha taninya, seperti itu. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen usaha tani adalah lemahnya pencatatan keuangan. Mayoritas petani tidak memiliki laporan keuangan sederhana. Jadi petani itu memang tidak melakukan pencatatan berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa pendapatan yang ia terima. Sehingga ini sangat menyulitkan ketika melakukan evaluasi dalam kegiatan usaha tani. Kemudian rendahnya literasi digital, sulit memanfaatkan aplikasi pertanian ataupun e-commerce dalam kegiatan usaha taninya, sehingga petani dalam penentuan harga bahkan berkaitan dengan usaha taninya ini masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Contohnya studi kasus yaitu manajemen usaha tani padi di Jawa Timur. Kondisinya adalah petani padi di Kabupaten Lamongan memiliki lahan rata-rata sekitar 0,5 sampai dengan 1 hektar. Masalahnya adalah banyak yang menanam tanpa perencanaan matang sehingga hasil panen tidak konsisten, sehingga perlu intervensi dari manajemen. Yang pertama, perlu adanya perencanaan otak daripada usaha tani, menentukan apa yang akan ditanam, kemudian kapan, bagaimana cara tanam, berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, berapa modal yang disediakan, dan bagaimana produk ini dipasarkan. Jadi dalam kegiatan usaha tani sebenarnya membutuhkan yang namanya manajemen karena inilah akan digunakan bagaimana mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah usaha tani. Adapun peran manajemen dalam usaha tani yang pertama, mengalokasikan sumber daya, di mana menentukan jumlah ataupun luas areal yang akan ditanami misalnya padi, jagung, ataupun bahkan hortikultura. Memutuskan jumlah pupuk yang diberikan agar tidak berlebihan dan tidak merugikan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis apakah petani akan menjual hasil dalam bentuk gabah kering panen ataupun beras, memilih varietas unggul yang tahan hama atau lebih laku di pasar. Ini adalah ataupun keputusan lain yang berkaitan dengan usaha tani ini harus diputuskan oleh petani itu sendiri sehingga memang manajemen ini sangat penting dalam penerapannya. Peran manajemen dalam usaha tani berikutnya adalah mengendalikan resiko dengan cara diversifikasi usaha, yaitu dengan adanya cabang usaha padi, sayur, ataupun ternak, kemudian juga menggunakan asuransi pertanian untuk mengurangi resiko gagal panen. Ini adalah peran petani sebagai manajer dalam mengendalikan resiko. Kemudian selanjutnya menjaga efisiensi usaha dengan misalnya efisiensi biaya input, pupuk ataupun pestisida, efisiensi tenaga kerja keluarga dibandingkan dengan tenaga kerja upahan. Jadi, manajemen ini sangat berfungsi untuk pengendalian resiko, bahkan menjaga ataupun mempertahankan berkaitan dengan efisiensi usaha. Jadi penggunaan biaya bahkan penggunaan tenaga kerja ini sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen dalam usaha tani itu sendiri. Peran manajemen dalam usaha tani berikutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang.
dan juga menentukan tujuan jangka pendek. Misalnya jangka pendeknya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan jangka panjangnya adalah keberlanjutan dengan menjaga kesuburan dari tanah, kemudian dan akses pasar. Jadi petani dalam kegiatan usaha taninya tentu mempunyai berbagai macam namanya tujuan. Tujuan ini fungsinya adalah untuk memperoleh keuntungan, bahkan untuk menjaga berkaitan dengan kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Dalam usaha tani juga mengenal namanya fungsi-fungsi manajemen usaha tani. Masih ingat ya apa itu fungsi-fungsi manajemen? Ya, POAC, yaitu apa? Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen dalam usaha tani yang pertama berkaitan dengan planning, yaitu perencanaan, di mana petani akan menentukan jenis komoditas yang sesuai dengan agroklimat dari usaha taninya. Kemudian menyusun rencana biaya, tenaga kerja, serta proyeksi pendapatan. Contohnya, petani padi di Jawa Timur merencanakan 2 kali musim tanam padi plus 1 kali palawija. Jadi dengan perencanaan ini petani dapat menentukan ataupun dapat merencanakan berkaitan dengan berbagai hal dalam kegiatan usaha taninya. Yang kedua, pengorganisasian ataupun organizing, di mana petani akan mengatur pembagian kerja, siapa yang akan menanam, siapa yang akan melakukan irigasi, siapa ataupun mengairi, siapa yang akan memanen. Ini adalah bagian dari pengorganisasian dalam manajemen. Contohnya, bahkan penentuan penggunaan alat mesin pertanian, traktor, combine harvester itu ditentukan oleh petani itu sendiri, sehingga memang dalam pelaksanaannya pengorganisasian ataupun fungsi-fungsi manajemen ini sangat diperlukan dalam kegiatan usaha tani. Yang ketiga adalah pelaksanaan ataupun actuating ataupun directing, di mana melaksanakan kegiatan tanam, pemeliharaan, dan panen sesuai dengan rencana, mengarahkan tenaga kerja agar bekerja sesuai dengan standar. Contohnya jarak tanam padi dengan sistem tanam jajar legowo. Itu artinya petani dapat melakukan ataupun melaksanakan berbagai hal dari perencanaan usaha taninya, misalnya kegiatan tanam, pemeliharaan, dan panen sesuai dengan rencana. Jadi memang penting sekali perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya petani ini punya seperti panduan-panduan ya ataupun hal-hal yang akan dicapai, di mana dengan mengarahkan tenaga kerja agar bekerja sesuai dengan standar. Nah, setelah dilaksanakan, maka perlu adanya pengawasan ataupun controlling. Controlling ini mengevaluasi apakah produksi sesuai dengan target dengan membandingkan hasil dengan standar efisiensi. Contohnya, jika hasil panen padi 5 ton per hektar, maka perlu dievaluasi input atau cara budidayanya. Sehingga memang fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaannya sangat perlu diperhatikan ataupun sangat perlu dilaksanakan. Manajemen sebagai penentu keberhasilan usaha tani. Studi Gittinger 1986 menekankan bahwa manajemen adalah faktor pembeda produktivitas antar usaha tani. Misalnya, petani A mengatur waktu tanam serentak, kemudian memilih varietas unggul, kemudian dengan cara menghitung arus kas hasil yang tinggi dan juga harga jual yang baik. Sedangkan petani B ini tanaman tidak serentak, salah dosis pupuk, tidak melakukan pencatatan hasil rendah dan banyak kerugian, sehingga akan berbeda hasil yang diperoleh oleh petani A dan B ini. Tentunya petani A memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan petani B karena mereka melakukan kegiatan manajemen dalam kegiatan usaha taninya. Demikianlah kenapa manajemen sebagai penentu keberhasilan pada kegiatan usaha tani. Keterkaitan manajemen dengan faktor produksi lainnya, yaitu manajemen berkaitan dengan misalnya lahan ataupun tanah. Manajemen menentukan pola tanam, rotasi, dan upaya untuk konservasi lahan. Kemudian
berkaitan dengan tenaga kerja. Manajemen membagi beban kerja agar tidak ada pemborosan tenaga kerja. Kemudian modal. Manajemen mengatur kebutuhan kredit, investasi, bahkan tabungan dari hasil panen. Kemudian teknologi. Manajemen memilih teknologi yang sesuai dengan kapasitas petani, misalnya pompa irigasi yang hemat energi, sehingga memang faktor-faktor produksi yang ada sangat memerlukan manajemen dalam pengelolaannya. Seperti lahan, tenaga kerja, dan modal serta teknologi ini membutuhkan manajemen dalam pengorganisasian dari kegiatan usahanya. Berikut merupakan tantangan dalam manajemen usaha tani. Jadi dalam perkembangannya, manajemen usaha tani tentunya menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim tanam. Jadi walaupun sudah di-planning, itu bisa menjadi berubah kembali karena ada perubahan iklim sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam musim tanam. Kemudian fluktuasi harga input-output ini akan sangat mempengaruhi margin daripada keuntungan dalam kegiatan usaha tani. Kemudian keterbatasan akses modal, masih banyak petani ini bergantung pada tabungan tersendiri karena petani sulit untuk mengakses modal yang bisa dia gunakan dalam kegiatan usaha taninya, seperti itu. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen usaha tani adalah lemahnya pencatatan keuangan. Mayoritas petani tidak memiliki laporan keuangan sederhana. Jadi petani itu memang tidak melakukan pencatatan berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa pendapatan yang ia terima. Sehingga ini sangat menyulitkan ketika melakukan evaluasi dalam kegiatan usaha tani. Kemudian rendahnya literasi digital, sulit memanfaatkan aplikasi pertanian ataupun e-commerce dalam kegiatan usaha taninya, sehingga petani dalam penentuan harga bahkan berkaitan dengan usaha taninya ini masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Contohnya studi kasus yaitu manajemen usaha tani padi di Jawa Timur. Kondisinya adalah petani padi di Kabupaten Lamongan memiliki lahan rata-rata sekitar 0,5 sampai dengan 1 hektar. Masalahnya adalah banyak yang menanam tanpa perencanaan matang sehingga hasil panen tidak konsisten, sehingga perlu intervensi dari manajemen. Yang pertama, perlu adanya perencanaan tanam berdasarkan kalender iklim yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk sesuai dengan rekomendasi POPT. Kemudian yang ketiga, diversifikasi usaha, yaitu padi plus jagung plus ikan minam padi. Yang keempat, pencatatan arus kas sederhana untuk mengetahui keuntungan bersihnya, sehingga nanti akan diperoleh hasil yaitu produktivitas meningkat dari 5 ton per hektar menjadi 6,5 ton per hektar dan keuntungan naik menjadi 20%, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika manajemen ini dilakukan dalam kegiatan usaha tani, maka akan terjadi peningkatan produksi, bahkan terjadi peningkatan keuntungan dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh para petani ini. Studi kasus selanjutnya yaitu manajemen usaha tani padi di Jawa Timur. Usaha tani ini mengkombinasikan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tanpa manajemen yang baik, sumber daya yang ada tidak akan menghasilkan output yang optimal. Misalnya, dua petani memiliki lahan dan modal yang sama, namun petani dengan manajemen yang terencana akan lebih produktif dibandingkan dengan petani yang hanya mengandalkan kebiasaan yang berasal dari turun-temurun. Contoh nyatanya misalnya petani di Jawa ini menanam padi dengan mengikuti kalender tanam dari BMKG menghasilkan hasil panen sekitar 7 ton per hektar. Sedangkan petani B tidak memperhatikan iklim, menanam di musim kemarau sehingga hasilnya itu hanya 4 ton per hektar. Perbedaan terjadi bukan karena tanah ataupun modal, tetapi perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pengelolaan dari sisi manajemennya, sehingga memang manajemen ini sangat penting untuk diperhatikan. Seberapa banyak pun modal yang digunakan, luas berapa banyak pun lahan yang digunakan,
itu akan ditentukan juga bagaimana manajemen ini dalam menggunakan ataupun mengorganisasikan kegiatan usaha tani yang mereka jalankan. Adapun kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah manajemen merupakan faktor produksi pokok yang berperan penting dalam mengintegrasikan lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pengelolaan yang baik mampu meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas serta keuntungan, serta juga mendukung keberlanjutan usaha tani. Kedepan, manajemen usaha tani perlu bersifat adaptif agar mampu menghadapi berbagai tantangan dari perubahan iklim, kemudian perkembangan digitalisasi dan dinamika pasar yang terus-menerus berubah. Sehingga mau tidak mau dalam kegiatan usaha tani memang sangat penting untuk memperhatikan kegiatan manajemen di dalamnya. Petani sebagai manajer sudah seharusnya belajar berkaitan dengan bagaimana memanage usahanya dengan baik sehingga nanti ke depannya akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dari usaha yang dijalankan oleh para petani ini. Berikut merupakan sumber pustaka dalam pembelajaran kita, dapat lihat pada slide berikut ini dan dapat dipelajari sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah ilmu usaha tani. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara yang mendengar ataupun mempelajarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.